juga terkena kasus narkoba gitu kan, tapi kan semua berita mengenai itu kan langsung take down tuh, gitu kan. Ini menarik juga ya. Apa benar atau enggak kok tiba-tiba beritanya yang disiarkan oleh sebuah media di Solo gitu kan, langsung take down gitu kan. Judulnya ada, tapi begitu dibuka beritanya kagak ada. Berita apa, Prof? Berita apa? Berita bahwa dia terkena kasus narkoba di sebuah wilayah di DKI Jakarta ini. Siapa? Hah? Gibran. Gibran. Jadi Oke. ya. Waduh, semakin rusak nih guys hukum di negeri kita. Negeri kita sedang darurat narkoboy. Bukannya diperketat hukumnya, malah memberikan kelonggaran bagi bandar-bandar dan juga pecandu narkoboy. Apakah karena si Fufu Fafa terkait dengan pengguna narkoboy di PIK sehingga hukum bisa dirubah seenak jidat? Nah, sahabat-sahabat, untuk itu langsung saja kita simak bagaimana tanggapan atau komentar-komentar dari netizen terkait dengan aturan KUHP baru ini, dan juga Mimin akan membagikan persoalan video babak baru pembahasan mengenai Fufu Fafa bagaimana selanjutnya. Untuk itu langsung saja kita ke videonya. Tahu nggak ada KUHP baru yang bilang kalau pemakai narkoba itu nggak perlu dipenjara tapi cukup direhabilitasi. Kacau. Gue dari SMP mempelajari jalur masuknya itu namanya narkoboy ke negara kita. Singapura, Malaysia, Riau, kemudian ke pulau-pulau lain di Indonesia. Sekarang jadi pertanyaan, udah sebegitu daruratnya, bukannya semakin diperketat, malah diperlonggar. Ini maksudnya apa? Ada kerjasama apa lu sama kartel narkoba? Gue pengen tanya nih, sama keputusan baru, gue bingung. Terus, kenapa pemakai sekarang nggak perlu ditangkap tapi cukup direhabilitasi? Apa karena terlalu banyak aparat oknum yang ditangkap karena make atau bahkan ngedarin? Gokil sih emang. Kalian udah baca berita belum bahwa pemerintah kedepannya tidak akan mempidanakan pengguna narkoba? Pengguna narkoba hanya akan direhabilitasi. Dan pemerintah tidak akan memberikan efek jera apapun, cuma direhabilitasi. Dan kalian tahu juga nggak berapa anggaran rehabilitasi untuk per satu kepala pengguna narkoba? Pemerintah sudah menentukan anggaran per satu kepala biaya rehabilitasinya menelan anggaran 60 juta. Jadi tinggal dikalikan aja. Ladang korupsi tuh. 60 juta dikali 100 orang itu udah 6 miliar. Kalau dikali 1000 sudah 60 miliar. Kalau dikali 10.000 pecandu udah berapa itu? Kalian kalikan sendiri aja. Dan jujur aja ya, saya masih belum menemukan nih manfaat atau sisi positif dari kebijakan pemerintah yang hanya merehabilitasi pengguna narkoba. Bahkan kalau ditimbang antara sisi positif dan sisi negatif, justru lebih banyak sisi negatifnya. Yang pertama, uang pajak habis hanya untuk membiayai orang yang modelan kayak gini. Yang kedua, pengguna narkoba tidak punya efek jera, tidak akan kapok karena hanya akan direhabilitasi. Betul. Dan yang ketiga, rehabilitasi pengguna narkoba ini berpotensi jadi ajang korupsi jenis baru. Entah itu di markup anggarannya atau dimanipulasi jumlah pengguna narkobanya. Antara sisi positif dan negatif, itu justru lebih banyak sisi negatifnya. Dan jujur aja saya bingung, pertimbangan apa sih yang membuat pemerintah di bawah tangan Prabowo itu memilih jenis kebijakan yang modelnya kayak gini. Padahal kenyataannya Indonesia itu masih belum menjadi negara yang bebas narkoba. Belum. Bahkan kenyataan pahitnya aja, ada loh oknum polisi yang ditangkap karena menjadi pengedar narkoba. Ada juga loh oknum polisi yang menyalahgunakan bukti narkoba. Bukan dilenyapkan, tapi malah diedarkan kembali dengan tujuan cuan. Nah, kalau sekelas penegak hukumnya aja ada oknum yang modelan kayak gini, terus pemerintah malah membuat kebijakan, penggunanya hanya direhabilitasi tanpa diberikan efek jera apapun. Nah, kayaknya Indonesia bukan menjadi negara emas deh, tapi menjadi negara cemas. Perlu saya ingatkan bahkan nih ya, Fufu Fafa bisa naik, ini itu kan juga babak baru sebenarnya Fufu Fafa. melanggar
undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Sebenarnya. Nah, waktu itu ada kawan yang melapor. Ditindaklanjuti atau tidak oleh aparat negara? Tidak. Jadi lebih baik kita berfokus pada aspek politik dari kasus perbuatan tercela ini. Dan sedikit saya kasih referensi, 2 contoh ya. Di Amerika Serikat, misdemeanor itu luas banget memang. Bill Clinton kasusnya adalah tindakan cabul dengan Monica Lewinsky. Tapi waktu dia diupayakan untuk dimakzulkan, tapi gagal ya Ibu dan Bapak, yang dipersoalkan adalah kebohongannya kepada publik. Karena dia ngaku di hadapan publik bahwa saya tidak melakukan itu. Belakangan terbukti. Wah, jadi itu legal battle-nya luar biasa. Saya sendiri mengikuti karena itu menarik sekali. Karena dia pakai, ya di mana-mana kayaknya politisi sama ya. Kalau ada aspek hukum tuh belok-beloknya banyak sekali gitu. Nah, jadi waktu itu yang dia dipakai bukan tindakan cabulnya Bill Clinton itu sendiri terhadap atau kebalik Monica Lewinsky, tapi kebohongan dari Bill Clinton bahwa dia tidak pernah melakukan tindakan cabul itu. Nah, itu satu ya, Fufu Fafa. Persoalan kita adalah jangan sampai kesalahan-kesalahan baik oleh Fufu Fafa maupun oleh bapaknya itu kita diamkan dalam konteks negara hukum. Masalahnya adalah, Ibu dan Bapak, ini akan jadi presiden. Sekarang saja bahwa Soeharto belum pernah diadili secara pidana dijadikan referensi secara salah. Seakan-akan presiden kebal hukum. Padahal tadi makanya saya ingatkan, sebenarnya udah mulai, cuma di stop secara politik. Nah, yang saya khawatirkan kalau kita bahkan tidak memulainya, yang akan terjadi adalah bangsa ini akan selalu mengingat bahwa kekuasaan tidak bisa dicek. Dan ini bahaya buat kita ke depannya. Problematikanya kan ada di Mas Gibran-nya. Apakah dia mampu secara jasmani dan rohani? Itu pertanyaan besarnya. Kalau kita kaitkan dengan keberadaan akun yang menghebohkan yang bernama akun Fufu Fafa. Bayangkan satu republik sudah heboh soal akun siapa pemilik sesungguhnya, tetapi sama sekali tidak ada pembuktian. Wakil presiden semestinya tersudut. Semestinya dia mengatakan, saya bukan pemilik akun Fufu Fafa. Dia sudah mengatakan begitu ya. Tanyakan kepada pemiliknya, kurang lebih kan begitu. Tapi kan tidak ada lanjutan bahwa perbaiki nama saya, ini bukan akun saya, dan mari kita buktikan sama-sama. Yang saya khawatirkan, jangan-jangan akun itu adalah memang akunnya Mas Gibran. Kalau pakai kemampuan dari netizen di media sosial, netizen sudah membuktikan dalam konteks versi mereka bahwa akun ini dimiliki oleh seseorang yang patut diduga adalah Mas Gibran. Sebagai wakil presiden dan berbagai para pendukungnya, sama sekali tidak ada terbersit ya, untuk membuktikan sebaliknya. Jadi sudah ada di nuansa bahwa tudingan bahwa dia adalah pemilik akun Fufu Fafa tidak mampu dibantah oleh wakil presiden, para pendukungnya, bahkan oleh negara. Nah, timbul pertanyaan besar, bagaimana membongkar kebenaran ini? Yang saya paham dengan Mbak Bibip adalah prosedur hukum. Ya. Harus ada upaya pembuktian. Ya. Nanti langkahnya bisa sangat politis, tapi yang kami paham adalah prosedur hukum. Kalau kemudian gejolak politik di parlemen sudah didominasi oleh lawan-lawannya Bang Deddy, pilihannya menurut saya adalah publik luas menempuh jalur hukum dengan mengeluarkan catatan publik soal akun ini, dan apakah dia sudah terpenuhi ya unsur-unsur telah melanggar konstitusi dan melakukan perbuatan tercela yang dilarang oleh konstitusi, dibuat, ditulis ya, dan kita serahkan ke Bang Deddy. Jadi kita buat nih, tulis dengan benar bahwa ini ada pembuktiannya. Nanti Bang Roy Suryo ya, Pak Roy Suryo nanti menjelaskan secara teknologinya, kita tulis argumentasinya, nanti rame-rame kita serahkan ke parlemen. Nah, kita tunggu apakah gerakan parlemen akan berlanjut dengan gerakan publik, itu lain lagi. Tapi kalau gerakan parlemen harus berlanjut di parlemen untuk kemudian dihantar ke Mahkamah Konstitusi, menurut saya penting. Kenapa penting? Kalau kemudian data dan penjelasan ilmiah soal keterlibatan akun Fufu Fafa yang kemudian dikatakan telah melakukan perbuatan tercela yang tidak patut dilakukan oleh wakil presiden, itu dibawa ke forum privilegiatum namanya, forum khusus di Mahkamah Konstitusi, maka di sana mungkin kita bisa bongkar berbagai kejahatan pemilu lainnya yang dilakukan oleh Fufu Fafa maupun oleh bapaknya.